Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader andalan kalian, Mayanov. Kali ini kita akan membacakan peruntungan zodiak di bulan Maret 2020. Aspek yang akan dibacakan dalam reading kali ini adalah aspek percintaan, karir, dan personal development. Pembacaan ini bersifat general, artinya bisa jadi resonates dengan kalian, bisa juga enggak. Kalau misalnya enggak apa-apa, jangan dipaksain, karena itu artinya pesannya enggak 100% untuk energi kalian. Gitu. Jika kalian berminat untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, yang memang difokuskan untuk kalian bisa lihat kontak gue ada di description di bawah. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja mulai readingnya. Sekarang gilirannya Aquarius. Kita mulai Aquarius itu untuk percintaannya dulu ya. Di bulan Maret ini gimana? Apalagi untuk dan ini berlaku untuk kalian para Aquarius yang single maupun yang sudah berpasangan. Oke. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung ambil kartunya. Kalian dapat kartu Queen of Swords, Ace of Cups. Oh, ini Nine of Wands, Nine of Pentacles, Three of Cups. Oke. Untuk kalian para Aquarius, yang gue lihat di sini adalah gini. You might wanna settle down, meskipun stereotipnya ya, air sign itu tuh mereka kayak nggak bisa dipegangin, nggak bisa diajak komitmen, nggak bisa diajak serius, maunya keleleran kemana-mana gitu. Cuman funny thing di sini yang gue lihat kalian semacam ada keinginan untuk settle down. Mungkin nggak langsung dalam hubungan yang commented kayak oke, besok kita nikah ya, nggak, mungkin nggak gitu, tapi kayak ya udah, intinya gue sama lo ya through thick and thin gitu, di dalam senang maupun duka gue sama lo ya, dan gue akan berusaha untuk make it work. Kalian semacam menginginkan hubungan yang kayak gitu, bukan kayak yang sepintas lalu aja gitu. And I think di bulan Maret ini adalah saat yang tepat, bukan saat yang tepat ya, lebih ke gini, energinya di bulan Maret memungkinkan kalian untuk lebih meningkatkan chance kalian untuk menemukan connection yang semacam itu, connection yang emang kayak kalian tahu ini bukan sekedar ece-ece doang, kalian tahu ini bukan sekedar main-main doang sepintas lalu, dan ini connection yang menurut gue ya, yang gue lihat di sini, ini nggak cuma berkaitan sama love aja, sama romance aja. Bisa jadi kalian juga ketemu sama orang-orang. Jadi emang ini yang gue lihat ya, ini relationship in general, termasuk hubungan lo sama orang lain yang platonic gitu ya, yang non romantic. Di sini yang gue lihat itu tadi, yang romantic pun berjalannya cukup lancar gitu ya. Kalian bisa menemukan koneksi-koneksi yang itu tadi fulfilling buat jiwa kalian gitu, mungkin bahasanya kayak gitu kali ya. Nah, cuman di sini yang gue lihat, mungkin kalian para Aquarius yang masih single terutama ya, ada semacam overly cautious aja untuk keluar dan mencari connection tersebut. Mungkin bagi kalian yang sudah berpasangan, justru di bulan Maret ini energinya bagus untuk kalian explore, mencoba hal-hal baru bareng gitu. Atau bahkan yang kayak yang tadi gue lihat bahwa ada keinginan untuk commit, you can have that talk right now. Emang energinya cukup bagus untuk relationship ya, untuk Aquarius di bulan Maret ini. Jadi untuk membicarakan hal-hal serius atau kayak planning ke depan gimana untuk relationshipnya ya, itu bagus memang untuk di bulan Maret ini. Bagi kalian para Aquarius yang masih single dan mungkin masih mencari that kind of connection, you should push yourself more. Lo harus dorong diri lo lebih lagi untuk kayak coba ini coba itu, ketemu ini ketemu itu gitu. Benar-benar kayak put yourself out there, karena ya mumpung energinya bagus nggak sih, jadi ya ditarik aja gitu, mesti kayak digapai gitu chance-nya itu untuk love-nya kalian ya di bulan Maret ini. Kita akan lanjut ke karirnya Aquarius di bulan Maret.
Oke, untuk yang karir di sini berlaku untuk kalian para Aquarius yang sudah memiliki karir yang stabil, maupun kalian para Aquarius yang masih dalam proses mencari jati diri dan mencari karirnya, membangun karirnya, meniti. Oke. Untuk itu kalian dapat kartunya. Hey. Wow, Page of Wands, The Devil, The Sun, Seven of Cups, The Chariot. Oke. Jadi untuk kartu-kartu ini ya, mereka sebenarnya mau bilang apa sih? Yang mereka mau bilang gini, untuk karir di sini kemungkinan ada beberapa dari kalian yang emang memulai karir baru kah, atau kayak coba di tempat baru kah, trying something new yang emang benar-benar masih baru banget dan kalian masih harus membangun hal tersebut dari awal. Nah, aside from that, mungkin kalau misalkan udah mulai, udah menjalankan, atau ya udah menjalankan, di sini ada kecenderungan bahwa gini, yang gue lihat ya, ketika lo memulai suatu hal yang baru, itu artinya kan lo baru saja meninggalkan sesuatu yang lama, gitu kan. Lo habis ya semacam melewati sebuah gerbang gitu kan. Nah, dari nilai yang lama sekarang lagi mulai yang baru, tapi sayangnya nih yang gue lihat di sini masih ada kecenderungan atau kayak pola-pola atau habit dari yang lama ini yang masih kebawa ke tempat baru gitu. Jadi suatu hal yang udah yang semestinya sudah lo lewati, udah lo tinggalkan, itu masih lo kebawa-bawa sampai ke tempat yang baru ini atau ke sesuatu hal yang baru ini. Say, lo baru pindah kerja gitu ya, lo masih punya ekspektasi yang sama seperti di tempat lama, atau mungkin ada kebiasaan buruk dari tempat lama yang masih lo bawa, kayak gitu. Hal-hal semacam itu yang masih kebawa-bawa. Jadi bisa jadi lo consciously membawa itu, kayak yang tadi gue bilang, misalnya habit buruk dari tempat lama lo bawa ke tempat baru, atau kayak secara nggak sadar gitu ya, ekspektasi di tempat lama kebawa ke tempat baru gitu. Padahal new environment pasti ekspektasinya beda, segala sesuatu juga beda kayak gitu. Jadi you should give a chance tempat baru lo ini tuh untuk lo tumbuh gitu, no matter how challenging kayak gitu. Dan di sini yang gue lihat butuh usaha ekstra, karena untuk karirnya sendiri buat Aquarius di bulan Maret ini sebenarnya agak-agak shaky, gue bisa bilang ya, agak-agak ya kurang pakem gitu lah ya, kurang jejak gitu. Jadi ketika lo udah ketok palu memilih sesuatu, ya lo udah mengambil keputusan gitu lah ya, ketika lo ketok palu, coba untuk fokus dan kalau bisa sih lo nggak usah mikirin hal yang lain ya, kayak oh ada kesempatan lain nih, ada ini, ada itu, kayak oh bisa aja gue ngambil ini, ngambil itu lebih baik agak dipangkas gitu ya, dipangkas lah ya. Fokus dengan apa yang udah lo pilih sekarang gitu, karena apa yang lo udah pilih sekarang itu sebenarnya punya potensi yang bagus kalau lo memberikan dia kesempatan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang bagus kayak gitu. Itu untuk karirnya Aquarius di bulan Maret. Kita akan lanjut ke personal development-nya. Oke. Untuk personal development ini, bagi yang masih belum familiar, ini bicara soal kebiasaan baik apa yang perlu gue lanjutin atau harus gue mulai, atau kayak kebiasaan buruk apa sih yang perlu gue lepasin dari bulan-bulan sebelumnya mungkin, atau dari kemarin, atau kayak PR gue apa sih di bulan Maret ini. Oke. Pelajaran apa sih yang gue harus perhatikan untuk di bulan Maret ini. Personal development kartu kalian, Anda dapat oh wow, 9 of Swords, Ace of Wands, the Moon, Five of Pentacles, dan oke, Two of Wands. Ini agak-agak conflicting ya. 1, 2. Kayak gini. On one hand, kalian memang menginginkan suatu perubahan, suatu apa ya, change of scenery, semacam hal itu, suasana baru.
kalian menginginkan perubahan lah ya. Tapi di sisi lain, ketika lo menginginkan perubahan, tentu ada hal-hal yang masih uncertain, hal-hal yang masih nggak pasti, hal-hal yang lo belum temukan. Nah, hal-hal yang nggak pasti ini, hal-hal yang masih tersembunyi dari lo ini, itu menakutkan lo sendiri. Jadi agak lucu sebenarnya. Misalnya gini, kalau kita analogikan ya, lo ingin bertualang, tapi lo takut sama petualangannya. Petualangannya kan di sini termasuk juga kayak getting lost, misalnya kayak lo hilang, atau kayak lo hilang arah, atau kayak lo ketemu penjahat di tengah jalan. Itu kan part of the adventure sebenarnya, ya sih. Tapi kayak lo ingin keluar dan bertualang, tapi lo takut sama petualangannya, which emang conflicting jadinya. Kayak mungkin lo harus set your priority straight kali ya. Maksudnya gini, do you really want the adventure? Gitu. Apakah lo emang benar-benar mau keluar dan mau bertualang gitu, atau sebenarnya apa yang lo cari? Oke, itu adalah pertanyaan yang mesti lo jawab sendiri. Itu PR pribadi lo gitu. Kayak, benarkah gue menginginkan change of scenery, atau sebenarnya ada kejenuhan dalam hidup gue yang bisa gue selesaikan tidak dengan mengambil risiko semacam itu gitu. Karena ya lo pergi bertualang itu kan lo pasti ada risikonya, kayak tadi gue bilang kan, lo ya the risk of getting lost, ketemu penjahat, ketemu swiper di tengah jalan kayak, atau apa gitu kan. Itu kan risiko-risiko yang lo ambil karena lo ingin mencoba suatu hal yang baru kayak gitu. Lo benar-benar mau petualangannya gak sih? Karena it's a whole package. Lo gak bisa ambil senang-senangnya doang, tapi lo gak mau susah-susahnya gitu. Jadi kalau memang ternyata lo menemukan, oh sebenarnya masalah gue tuh ini loh, A gitu misalnya, dan ternyata gue bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara B gitu, tanpa lo harus bertualang gitu misalnya, atau kayak lo harus starting something new yang menurut lo sebenarnya menakutkan, atau sebenarnya lo emang tahu bahwa kayak, oh ternyata gue insecure akan petualangannya ini karena begini loh, kayak how can I better prepare myself gitu, kayak gimana cara gue bisa mempersiapkan diri gue dengan lebih baik kayak gitu. Jadi itu PR kalian. Itu gue nggak akan bisa, sejago-jagonya orang ya, gue nggak akan pernah bisa ngasih tahu lo hal itu tuh apa, karena setiap kita pribadi kan punya pengalaman hidup yang personal ya, apa yang mungkin menyakiti kita, apa yang mungkin menakutkan buat kita, apa yang traumatizing buat kita, kayak gitu-gitu. Itu yang perlu kalian resolve sendiri dulu. Karena di sini kelihatannya ada semacam big decision ke depan yang bisa jadi terpengaruh oleh hal tersebut. Jadi kalian lebih baik berhati-hati. Sekian untuk readingnya yang personal development, dan menutup reading kita juga untuk hari ini. Sekian untuk reading kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan reading gue, kalian bisa support gue dengan cara like, share, dan subscribe di channel ini. Nyalain bell biar tahu kapan gue update. Komen-komen di bawah kasih gue masukan, atau mungkin kasih gue ide mau reading soal apa gitu. Thank you and have a nice day.